Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanhariha la yazighu anha illa halik. Jamaah sekalian, ikhwah fiddin yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak nikmatnya yang setiap hari kita rasakan, dan termasuk nikmat yang paling besar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia, yaitu di taman surga. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi raudhatin min riyadhil jannati farta'u." Kalau kalian sedang berjalan kemudian melihat taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah. Di saat itu sahabat yang diberitahu Nabi begitu itu bingung. Ya Rasulullah, kita masih hidup, belum ada taman surga, kok bisa Anda mengatakan seperti itu? Artinya sahabat sampai tanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Maka sahabat mendapatkan jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, dan Nabi mengatakan, ya, majalisu dzikr, majlisu ilmu. Jadi kita sekarang ini berada dalam majelis ilmu, yang mana kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu, ketika niatnya ikhlas karena Allah, maka kata Imam Ahmad, la ya'diluhu syai', enggak ada bandingannya, enggak ada ukurannya, enggak ada yang bisa melawan. Idza khalusat niyatuhu, ketika ikhlas niatnya. Ketika ditanya, wahai imam, bagaimana niat ikhlas itu? Ya, maka beliau mengatakan, ketika liraf'il jahli an nafsihi, niat menuntut ilmunya supaya bisa mengangkat kebodohan dari dirinya. Dan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam mengatakan, barang siapa yang ketika di dunia tidak pernah masuk ke taman surga, maka nanti di akhirat tidak akan masuk taman surga. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka saya sangat apresiasi pada teman-teman yang konsisten, yang mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, selalu kita bisa memberikan, selalu kita bisa kemudian membuat halaqah-halaqah ilmu, membuat kajian-kajian dan kita hadiri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada pada waktu yang mulia, yang mudah-mudahan amalan yang kita lakukan bisa kita banggakan besok pada hari kiamat. Karena sejatinya hari ini adalah hari yang sudah masuk ke bulan Dzulhijjah. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma min ayyam al-amalu shalihu fihin Ma min ayyam al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada hari di mana semua amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba lebih Allah cintai ketimbang amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini yang kemudian bisa mengangkat derajat kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa? Karena memang
semua sepakat ulama bahwasanya amalan yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab mereka berdua yang berjudul Fathul Bari, syarahnya Syekh Al-Bukhari, ya, mengatakan bahwasanya amalan wajib yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah tidak mungkin bisa tertandingi dengan amalan wajib yang dilakukan selain 10 bulan Dzulhijjah yang pertama. Maka kita perbanyak amal soleh, ya, sebisa kita, termasuk ya sekarang ini adalah bulan haji. Sekarang itu bulan haji. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu memiliki bulan-bulan yang tertentu. Kita sudah tahu kalau bulan Ramadan pasti di benak kita, di otak kita, di hati kita harus puasa. Pasti, ya. Kalau tidak puasa, maka kita merupakan orang-orang yang mungkin, ya, kurang patuh, kurang taat. Tapi sekarang kita berada di bulan haji. Dan apakah kita semuanya berpikir kita pengen haji? Atau kemudian kita acuh tak acuh karena tidak bisa daftar haji? Maka paling tidak jamaah, teman-teman yang dirahmati Allah, begitu kita masuk pada bulan haji yang ada 3 bulan itu, yang kata Allah al-hajju asyhurum ma'lumat, haji itu memiliki bulan-bulan yang tertentu, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Maka yang perlu ada dalam benak kita, hati kita, itu kita haji. Kalau seumpama belum bisa daftar haji atau belum daftar haji, maka segeralah daftar. Kalau seandainya belum bisa daftar haji, bagaimana? Paling tidak jangan sampai luntur semangat ibadah haji kita, dan jangan sampai kita tidak mendapatkan amalan-amalan yang berpahala haji. Khusus pada bulan haji, kita jadikan bulan ini betul-betul bulan haji yang mana kita harus mendapatkan pahala ibadah haji. Dan itu banyak. Di antaranya, ya, kita bisa sholat subuh berjamaah, ya. Yang kata Nabi, ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghada fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh dalam jamaah, thumma qa'ada, kemudian duduk, yadhkurullaha, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, menuntut ilmu, ya, hatta tatlu'a syams, sampai matahari itu terbit, kemudian mau sholat 2 rakaat, kana lahu ajrun ka ajril hajjati ta'amah, maka baginya pahala ibadah haji sempurna. 10 awal bulan Dzulhijjah ini adalah amalan-amalan, ya, yang kalau dilakukan amalan yang paling Allah cintai. Tapi puncaknya adalah 10 tanggal 10, ya, di mana di situ ada penyembelihan. Di situ juga, ya, sebelumnya ada Arafah, yang kita akan bahas nanti. Insya Allah malam ini kita akan membahas tentang masalah haji. Dan memang ibadah haji, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kadang-kadang ngapain kita bahas tentang masalah haji? Kan kita belum mau haji. Dan memang ibadah haji itu banyak yang menganaktirikan. Bahkan sekarang ini lagi viralnya, ada yang mengatakan gak perlu haji ke tanah suci, cukup haji di Indramayu, ya. Cukup haji di Indonesia, ya. Buat apa haji jauh-jauh di sana, ya. Makanya kadang-kadang kita mengatakan kalau ngomong-ngomong masalah ibadah haji kayak dianaktirikan. Kenapa? Ya. Ya karena kita lihat orang-orang, ya. Kalau kita mereka kita lihat, masya Allah, tampangnya orang kaya, ngomongnya orang kaya. Mungkin kita bisa lihat kehidupannya, sepeda motornya gonta-ganti, ya. Sepeda motornya tidak satu, ya. Rumahnya mewah, ya. Mobil punya, ya. Asetnya banyak, ya. Penampilannya oke, kesana kemari
kayaknya orang kaya, tapi begitu diajak haji, ditanya sudah daftar apa belum, langsung jadi orang miskin. Dia langsung mengatakan, belum mampu. Kenapa? Karena dia katanya bawa cashnya cuma 10 juta, sedangkan daftarnya 30 juta. Padahal rumahnya banyak, ya. Mobilnya ada. Jadi fenomena seperti itu banyak, ya. Padahal Allah tidak memerintahkan kita itu memperbanyak rumah. Allah tidak memerintahkan kita memperbanyak mobil. Allah hanya mengatakan lewat lisan Nabi, ya, Ayuhan nas, innallaha faradu alaikumul hajju fahajju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian melakukan ibadah haji, maka hajilah kalian. Dan Allah berfirman, walillahi 'alan nas hijjul bait, dan bagi Allah atas manusia, kewajiban manusia itu hijjul bait, berhaji, ya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, ya. Kalau sudah dibilang mampu, mampu. Tapi ketika ditanya nggak bisa, nggak mampu, ya. Makanya serem ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Itu beliau, ya, kebiasaannya itu jalan-jalan dan melihat rumah-rumah orang yang ada di Madinah. Begitu dilihat rumahnya kok besar, bagus. Yang punya juga kayaknya punya duit, gitu. Tapi nggak berangkat haji. Padahal belum haji, maka ditarik upeti yang namanya jizyah. Nah, jizyah itu apa? Jizyah itu, jamaah, adalah upeti pajak bagi orang-orang kafir. Jadi seakan-akan yang gak berangkat ibadah haji itu disamakan oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab seperti orang yang non-muslim. Dan Nabi juga sangat mengancam. Dalam hadis Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah, siapa yang memiliki keluasan rizki, badannya sehat, mampu, walam yahujju, kemudian tidak mau haji, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, maka silahkan pilih mati, mau mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Cuman kadang-kadang yang jadi khilaf itu, Ustaz, apakah langsung wajib tahun itu juga? Seandainya sekarang dia punya duit, contohnya 100 juta, ya, kemudian belum nikah, duluan mana? Harus nikah dulu atau haji dulu? Tinggal dilihat. Kalau dia betul-betul sudah harus nikah, kalau nggak nikah jadi fitnah, ya mungkin harus nikah, ya. Setelah nikah punya duit, ngapain? Beli rumah. Kapan hajinya? Gitu. Setelah beli rumah, beli mobil dulu, ya. Nah, maka ulama ketika ditanya apakah kewajiban haji ini langsung, ya, ketika dia mampu atau boleh ditunda-tunda, ya. Kebanyakan ulama termasuk Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, ya, Abdullah ibnu Umar, termasuk pendapatnya Imam Syafi'i, ya, yang terbaru, ya, itu mengatakan kewajiban haji itu kalau sudah mampu sesuai dengan syaratnya, kan ada istita'ah gitu, ya, sudah mampu, maka dia wajib langsung kemudian berangkat. Kalau kita nggak bisa berangkat, ya paling tidak daftar. Ada riwayat yang lain, ya, dari sahabat-sahabat yang lain boleh ditunda, termasuk riwayatnya Imam Syafi'i yang lemah, boleh ditunda, dan ini mungkin yang banyak dipilih oleh orang-orang Indonesia. Sehingga kalau berangkat haji itu kalau sudah tua. Nah, kalau sudah tua semuanya ikut, ya, kolesterol ikut, ya, asam urat ikut, ya. Ada yang stroke juga, sampai banyak yang kemudian di sana ya memang udah tua sekali, jadi ribet, gak bisa ngelaksanakan, ya. Nah, tapi dengan syarat, apa syaratnya? Tidak putus niat, dan juga tidak meninggal dunia. Nah, ini yang susah. Karena kita nggak tahu, ya. Makanya kalau bisa, ya, kita langsung. Artinya kalau mampu, karena kewajiban haji ini kadang-kadang, ya, disalahartikan. Yang belum wajib, mewajib-wajibkan.
Yang sudah wajib ditunda-tunda sampai kemudian meninggal dunia, ya. Karena ancamannya berat, ancamannya tidak hanya kemudian ringan, tapi Masya Allah, silahkan pilih mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sengaja, ya, sengaja kemudian tidak mau, ya, berhaji? Ya, kalau dia kemudian mengingkari kewajiban haji, ya sama seperti mengingkari kewajiban zakat, sama seperti mengingkari kewajiban, ya, puasa dan yang lainnya, karena ini termasuk rukun Islam, ya. Jamaah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka haji ini, ya, adalah kewajiban, tapi kita harus tahu memiliki syarat-syarat. Syaratnya mampu, ya. Maka kalau belum mampu, tidak perlu kita itu susah payah, sehingga banyak yang kemudian pengen bagaimana sih bisa haji padahal belum mampu, sampai kemudian, ya, harus hutang sana sini, ya, ini juga nggak benar, ya. Sampai haji nyicil, pulang haji punya cicilan, karena sekarang travel banyak, dan travel itu banyak yang juga bisnis, artinya dia mau kasih talangan. Bahkan kemarin saya didatangi, enggak Pak, sekarang itu semua travel itu menerima, ya, dana talangan Pak, supaya travelnya laku gitu. Jadi yang penting ditalangi dulu, nanti habis haji ya baru bayar gitu. Ya kita nggak mau, kita tolak, meskipun travel kita nggak laku, nggak apa-apa gitu. Kenapa? Ya karena tadi haji itu, ya, kewajiban bagi yang mampu, ya. Jadi sekarang banyak yang kepingin haji. Kenapa? Tergiur dengan keutamaan ibadah haji. Kita tahu Nabi itu, ya, ketika haji secara Islam kafah, nggak ada berhala, itu Nabi cuma sekali. Artinya sebelum Nabi hijrah, Nabi sudah sering haji artinya. Tapi ketika itu masih banyak berhala, ya. Tapi ketika Nabi sudah sampai hijrahnya ke Madinah, ya, Nabi ketika itu tidak melakukan haji kecuali haji wada. Dan kita juga tahu ketika Nabi itu berhijrah, di antara penyebabnya adalah orang-orang Madinah yang didakwahi oleh Nabi ketika haji, ya. Ketika haji, ya. Akan tetapi hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ketika setelah hijrah hanya berapa kali? 1 kali, ya. Tapi pahala haji besar sekali. Makanya nanti kita akan sebutkan keutamaannya, ya. Supaya apa? Supaya kita tergugah. Ya paling tidak kita tahulah, ya, ternyata keutamaannya begini, ya. Kewajiban haji sudah tahu, ancaman haji sudah tahu, ya. Dan diancam, betul-betul diancam, ya, kalau tidak mau haji, ya. Atau kemudian sengaja tidak melakukan haji. Dan ini banyak banget loh, banyak banget, ya. Kenapa? Karena mereka berpikir haji, sampai ada yang merogoh 200 juta. Kalau dipikir-pikir, apalagi yang orang-orang yang selalu mikirnya itu bisnis, kan lebih baik dibuat modal. Ngapain sampai keluar uang 1,5 miliar, untuk istrinya 250, untuk dirinya 250, kan enak dipakai modal. Padahal, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Nabi memberitahu Nabi, ibadah haji itu tidak memiliki pahala kecuali surga, tapi dengan catatan kalau hajinya mabrur. Nah, kita sekarang banyak orang, ya, kita lihat banyak orang yang pergi ke Korea, ke Thailand, ke Malaysia, ke Saudi. Mereka untuk apa? Kerja. Visa yang mereka tebus untuk pergi ke Malaysia, untuk pergi ke Vietnam atau ke Korea, itu paling tidak 20 juta.
sampai di Malaysia, sampai di Korea, sampai di Jepang. Berapa tahun mereka kerja di sana? Mungkin sampai setahun, 2 tahun. Setelah pulang dapat apa? Barangkali yang sukses bisa bangun rumah, beli mobil, tapi banyak yang nggak sukses, yang mungkin nggak dapat. Mereka kemudian rela mengambil atau mengeluarkan duit 20 juta. Nah, kenapa kita tidak rela mengeluarkan uang 60 juta, 30 juta untuk berangkat haji, pulang kita bisa dapat balasan surga? Kenapa kita kok heran dengan mengeluarkan 100 juta sedangkan kita bisa dapat tiket masuk surga? Kalau catatan surga kita, kalau haji kita haji mabrur, ya. Jadi kita berangkat ke sana dengan azam untuk melakukan ibadah haji yang mabrur, ya. Jadi balasannya tidak memiliki balasan kecuali surga, ya. Bahkan jamaah, banyak manusia itu yang rela mengeluarkan uang 100-200 juta untuk membeli tiket masuk neraka. Dan itu kadang kita nggak heran, ya. Orang berani mengadakan ini dan itu, budgetnya 300 juta, 500 juta, ya. Acara-acara yang dengan acara itu dia masuk apa? Neraka. Buat pesta begini, pesta begitu, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadah haji itu termasuk ibadah yang mulia. Ketika Nabi ditanya dalam riwayat Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, ya, ayul a'mali afdal?" Amalan apa ya Rasulullah yang paling utama? Dijawab oleh Nabi, "Al-imanu billah." Beriman kepada Allah, ya. Thumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, jihad. Kemudian tanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Hajjul mabrur, haji yang mabrur. Meskipun ini nomor 3, tapi kalau kita runtut-runtut, ternyata kalau ibadah haji itu nggak ada yang dilakukan kecuali pada tanggal 10 Dzulhijjah, 1 sampai 10 Dzulhijjah, sampai 3 bulan. Nah, berarti merupakan amalan soleh yang paling mulia. Yang ketika itu ada seorang sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Bahkan ibadah jihad pun nggak bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah ya Rasulullah. Dikatakan oleh Nabi, wal jihad, bahkan jihad pun kalah. Illa rajulun, kecuali orang kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika minhu syai', kecuali kalau ada orang yang keluar jihad bawa semua hartanya dan dia meninggal syahid, nggak bawa apa-apa, hartanya habis diwarisi atau habis direbut oleh musuhnya. Ini yang baru bisa mengalahkan ibadah 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan ada satu riwayat, ya, meskipun riwayatnya juga diriwayatkan yang lain banyak berbeda-beda atau berbeda-beda matanya, artinya isinya, meskipun maknanya sama. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, narul jihad afdhalul amal, afala nujahid?" Wahai Rasulullah, kita tahu ibadah jihad itu paling utama, karena Nabi mengatakan wa dzirwatu sanamihi jihad, yang paling puncak-puncaknya amalan adalah jihad. Akhirnya Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, jihad itu kita tahu adalah amalan yang paling tinggi. Kenapa perempuan tidak berjihad?" Nabi mengatakan, "Iya, perempuan itu ada jihad, tapi jihadnya la qitala fiha, enggak ada perang." Apa itu? Haji dan umroh, ya. Jadi perempuan itu jihadnya haji, ya. Berarti menjadi, makanya kalau ada orang yang syahid itu nggak dikubur, nggak dimandikan ketika syahid, dikuburkan ya bersama darah-darahnya. Makanya Nabi mengatakan besok orang-orang yang syahid itu dibangkitkan, ya, launuhu launud dam warihuhu rihul misk, warnanya darah tapi baunya itu bau minyak misik kasturi. Tapi kalau orang haji gimana? Kalau ada orang haji, kalau ada orang umroh kok meninggal dunia dalam kondisi dia berikhram, nggak boleh juga kemudian dikasih minyak wangi dalam kondisi berikhram, dikuburkan dalam kondisi berikhram, ya. Kenapa? Kata Nabi, ya, besok dibangkitkan dalam kondisi mulabbiyan, bertalbiyah, ya, dengan kain ihramnya, ya.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka keutamaan haji itu banyak sekali, ya. Bahkan orang yang banyak dosanya, ya, yang kemudian Allah berikan anugerah bisa haji, berangkat haji, itu semua dosa-dosanya habis. Dan ini dikuatkan oleh para ulama, dosa yang kecil atau dosa yang besar. Kenapa? Karena lafadz hadisnya itu dia pulang seperti bayi yang baru lahir. Kalau bayi yang baru lahir berarti nggak ada dosa. Nabi mengatakan man hajj walam yarfus walam yafsuq raja'at min dunubihi kayaumin waladathu ummu. Siapa yang dia itu berhaji kok tidak mengata-katakan dengan kata-kata yang buruk seperti kalimat yang fasik, ya, kalimat yang jelek, dan juga tidak mengatakan rafas, kalimat-kalimat porno, ya, tidak berdebat ketika haji, debat-debat kusir, maka dia akan pulang dalam kondisi seperti bayi yang baru lahir. Nah, ini yang dikejar oleh banyak manusia, Kenapa? Karena ketika haji saja dia pulang, itu dosanya habis, ya. Habis dosanya, seperti bayi yang baru lahir, ya. Kalau dulu orang yang berangkat haji, Pak, itu ditakuti oleh Belanda karena memang hajinya benar. Tapi kan sekarang kalau banyak orang haji itu kadang-kadang supaya dipanggil Pak Haji, itu yang salah. Pulang-pulang itu kalau dapat undangan nggak ada hajinya, marah dia. Iya. Ini yang jadi masalah, ya. Ini juga perlu dibahas, ya. Cuman kalau dulu betul-betul hajinya ngerti, makanya dia itu harus ikuti manasik, ya. Betul-betul paham ilmunya, ya. Keutamaannya besar, maka iblis pun akan menggoda, ya. Kalau dulu ditandai oleh para, ya, Belanda, ya. Makanya ada namanya kopiah haji, ya. Yang putih-putih itu berarti udah haji, ya. Udah haji pokoknya. Tapi kalau sekarang enggak, ya udah, ya. Sekarang sudah, artinya udah umum sekarang, ya. Bahkan ibadah haji sendiri, ya, itu sebagai investasi sebetulnya. Ya, kita nggak boleh niatkan, Pak, saya pengen ibadah haji supaya kaya. Nggak boleh. Artinya kita ibadah haji karena Allah. Cuman kalau ibadah haji kita benar, ya, itu sebetulnya, ya, kemiskinan, dosa-dosa itu akan hilang, ya. Jadi hadisnya disahihkan dalam dikatakan oleh Imam An-Nasai, ya. Hadis ini termasuk diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, ya. Dikatakan oleh Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah agenda ibadah haji dan umrah. Karena kalau kita mengikuti ibadah haji dan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub, dua-duanya ini dengan Allah, ya, dengan ridha Allah bisa menjadi sebab habisnya dosa-dosa dan juga kemiskinan. Jadi yang mungkin usahanya seret-seret, ya, kemudian Allah takdirkan bisa haji, insya Allah usahanya bisa lancar, tapi dengan cara benar hajinya, bukan karena pengen haji karena supaya sukses gitu aja, ya. Dan dulu pernah di Dayun atau mana, ya Allah alam, saya nggak ngerti, pokoknya ada orang yang pengen haji gara-gara pengen nyalek, supaya pulang itu dapat gelar haji. Bahkan saya kenal dengan persis, kenapa? Karena saya haji bersama dia. Itu ketika mau haji dibisikin sama dukunnya, atau ibaratnya dikatakan dia kiainya atau apa gitu, supaya berhaji dan ajak saya. Itu tahun itu sebelum dia jadi wakil gubernur, dia daftar dari wakil gubernur, langsung bisa naik haji dengan plus, ya. Tapi ternyata pulang-pulang nggak jadi, nggak dipilih jadi wakil gubernur. Orangnya baik sama saya sebetulnya, ya. Nah, saya kenapa tahu? Karena
itu termasuk dukun Yahud perempuan itu yang diajak, yang disuruh ya haji ya. Bahkan ada yang miskin bahkan stres gara-gara berangkat ibadah haji ya. Kenapa? Karena pengennya dengan haji ini kemudian bisa jadi caleg, duitnya makin banyak. Ya mungkin hadis tadi ya. Hadisnya nggak salah jamaah, karena Nabi bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah ibadah haji dan umrah, karena sesungguhnya dua-duanya ibadah ini bisa menghabiskan dosa dan kemiskinan, kama yanfil qir khobasal hadis wal dhahabi wal fiddah. Sebagaimana pandai besi itu kalau sudah mengambil besi yang karatan, emas yang kotor ya, perak yang kotor, kalau sudah dipanaskan kotoran semuanya itu habis. Begitu juga dosa, begitu juga miskin. Kalau sudah berangkat haji, berangkat umroh, kemiskinan dan dosa-dosa itu akan lenyap sebagaimana besi-besi yang karatan tadi kalau sudah dipanaskan oleh pandai besi pasti akan hilang. Dan ini janji dan hadisnya sahih. Cuman kalau ada yang tanya, lah tetangga saya kok betul-betul bangkrut Ustaz, gimana itu Ustaz? Itu persis seperti ayat inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita yakin gak itu? Yakin. Tapi betapa banyak orang itu sholat tapi STMJ. Sholat tapi apa? STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Bukan susu telur, bukan ya. Bener nggak? Bener. Mungkin dia sholat tapi sholatnya yang nggak bener. Dia juga haji tapi hajinya nggak bener. Ya. Jadi banyak. Sekarang itu fenomena semua pengen haji tapi karena apa? Salah tadi niatnya. Pernah ada yang datang saya tuh sungkan Ustaz. Kenapa? Teman seliting saya semua sudah haji. Masa saya nggak haji? Rumah saya juga sudah bagus ya. Jadi pengen haji kenapa? Karena sungkan. Padahal cukup sebagai seorang muslim itu mulia. Kenapa? Karena ingin mengerjakan perintah-perintah Allah. Dia berhaji kenapa? Karena diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah. Tapi ya tadi dia itu sudah sungkan ya. Bahkan dia bilang ke anaknya seperti itu, "Bapak pengen haji. Pokoknya harus haji. Udah tua, Pak. Enggak apa-apa, mati di sana enggak apa-apa." Nah, gimana? Semua teman-teman Bapak udah daftar haji. Ini semangatnya boleh ditiru tapi niat tadi salah. Niatnya yang salah jamaah ya. Dan itu penting ya. Makanya semua memang syaratnya yang betul ya, niat ikhlas karena Allah, kemudian syarat. Dan ibadah haji itu ibadah lain dari yang lain. Ini kalau kita lihat secara dari ibadahnya ya. Ibadah itu kan ada 3, ada ibadah hati, ibadah badan, ibadah harta. Yang disebut oleh ulama-ulama kita ibadah maliyah harta, ibadah qalbiyah hati, ibadah badaniyah badan. Contohnya kalau ibadah harta ya sedekah, infak, zakat. Disebut ibadah hati, contohnya kita memanajemen hati kita supaya tidak iri, dengki. Kalau kita iri, pahala kita bisa habis ya. Kata Nabi SAW ya, innal hasad ya, sesungguhnya hasad itu ta'kulul hasanat, memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar ya. Jadi kalau kita hasad kepada orang, iri, dengki dan sampai kita menjelek-jelekkan, mencaci, pahala kita bisa habis ditransfer ke orang itu ya. Itu ibadah apa namanya? Hati ya. Kemudian ada lagi ibadah badan, contohnya puasa. Kalau kita sakit bisa nggak puasa? Gak ada yang bisa. Tapi ibadah haji itu gabungan dari tiga ibadah ya. Ibadah haji gabungan dari 3 ibadah ya. Pengen haji nggak punya duit bisa nggak? Ya nggak bisa. Harus ada yang ngasih duit. Pengen haji ya, tapi badannya sakit bisa nggak?
nggak akan berangkat kalau sedang sakit. Ya. Penerbangan nggak mengizinkan. Ya. Banyak duitnya, badannya sehat, hati belum pengen, ketika diajak haji belum ada panggilan, Ustaz. Lah itu Nabi Ibrahim ketika sudah membangun Ka'bah, itu Allah perintahkan dalam surat Al-Hajj, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Wahai Ibrahim, panggillah orang-orang itu untuk berangkat haji, baik dia itu jalan kaki ataupun naik kendaraan. Makanya onta yang dipakai itu sampai kurus karena perjalanan jauh, ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, bagaimana saya bisa memanggil sedangkan mereka jauh semuanya. Dalam kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, enggak, kamu tugasmu manggil, Allah yang menyampaikan. Maka Nabi Ibrahim kemudian naik Jabal Abi Qubais, ya, di Bukit Safa Marwa, memanggil, ayuhan nas innallaha farada alaikumul hajj, wahai manusia, Allah wajibkan kalian haji. Maka diriwayatkan dalam kitab Ibnu Katsir itu, ya, gunung-gunung, pohon-pohon semuanya merunduk sehingga bisa didengarkan oleh orang-orang, bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan mendengar. Disampaikan syariat ibadah haji itu kepada semua orang, sampai ke kita, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya. Kadang-kadang kan ada yang begitu, udah doakan, panggil saya dari sana. Saya sering banget sampai bosan. Panggil Ustaz, panggil. Sudah dipanggil oleh Allah, ya. Lewat lisan Nabi Ibrahim, di Al-Quran juga dipanggil. Ya tinggal kita mau apa nggak mau, ya. Kayak ibaratnya orang udah adzan bolak-balik, diajak sholat nggak mau, kenapa? Ya bukan alasannya, ya nggak dengar adzan, dengar, tapi belum dapat hidayah katanya. Kapan mau dapat hidayah kalau dia nggak mau bergerak, ya. Kapan mau datang ke Mekah, Madinah, menunggu panggilan. Udah bolak-balik dipanggil, ya. Udah bolak-balik dipanggil, ya. Nah, kecuali kalau nggak mampu, beda lagi. Kalau tidak mampu maka beda. Ini mampu, ya. Jadi ibadah haji lain dari ibadah yang lain, ya. Harus menggabungkan 3 macam ibadah. Dan ibadah-ibadah yang lain kalau waktunya sudah tiba, contohnya kalau adzan berkumandang Allahu Akbar, kita bisa nggak sholat di sini berjamaah? Bisa nggak kita sholat di sini berjamaah? Kalau yang ada di, ya, Cumpleng, adzan berkumandang, bisa nggak sholat di Cumpleng? Bisa. Ketika Menteri Agama mengumumkan besok Ramadan, bisa nggak kita puasa di Bekasi? Bisa. Bisa nggak kita puasa di Lamongan? Bisa. Begitu kita punya duit, sudah 1 nisab, sudah 1 haul, bisa nggak kita keluarkan zakat di rumah kita dan kita bagikan? Bisa kita keluarkan di Tuban? Bisa. Tapi apakah ada orang yang pergi ibadah haji kemudian berangkat ke mana? Sukolilo atau ke mana? Ke asrama haji yang di Jakarta itu, namanya apa itu? Asrama haji mana itu? Ya, tawaf di situ, kemudian melontar jumroh, pulang cukur, kemudian ngomong saya sudah haji, gitu. Sah apa enggak itu? Mungkin orang mengatakan kamu sudah begini. Yang namanya ibadah haji di mana? Di Mekah. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, keutamaannya banyak. Keutamaannya banyak sekali. Jadi, ya, bisa menghapuskan kemiskinan, bisa menghapuskan, ya, dosa-dosa, pahalanya langsung surga, ya. Kemudian senilai dengan jihad, ya. Dan pahala-pahala yang lain yang lebih banyak lagi, ya. Itu pahala ibadah haji, ya. Sampai ketika Aisyah mendengarkan, ya, jawaban Nabi, wahai Aisyah, kamu ada jihad, tapi jihadnya perempuan itu adalah haji. Setelah mendengar itu, Aisyah selalu melaksanakan ibadah haji, ya. Selalu melaksanakan ibadah haji, padahal wajibnya cuman sekali. Makanya kalau kita baca buku dalam kitab namanya, ya, Bidayah wa Nihayah, punya Ibnu Katsir, itu tercatat ada orang yang hajinya sampai 80 kali, ada yang sampai 30 kali, ya.
Meskipun sekarang kita nggak bisa, yang penting ya bisa 1 kali alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada orang yang berat banget, masya Allah. Kita tunggu dulu, tunda dulu. Ada seorang yang mengatakan, ya kita tunda dulu, ya nanti aja kalau sudah agak tua. Gitu. Ternyata ketika itu dia melihat ada orang yang ya jualan gorengan gitu. Dia ngobrol-ngobrol masalah haji gitu. Ditanya, Pak, kamu sudah haji? Alhamdulillah sudah. Seakan-akan dia itu teringat, ya, saya juga pengen haji tapi menunda-nunda. Padahal duitnya banyak. Sedangkan orang yang jualan gorengan, yang goreng di pinggir jalan itu sudah haji. Ya. Jadi sekarang banyak. Artinya, ya bukan hanya tukang bubur naik haji ya. Artinya bahkan orang jualan somai, jualan biting pernah ya. Jualan biting itu sampai kemudian dengan bitingnya itu dia nabung ya, bisa kemudian naik haji ya. Maka ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan rezeki untuk kita dan kesehatan untuk kita sehingga kita bisa mengerjakan ibadah ya yang menjadi rukun Islam yang kelima ini ya. Karena ya tidak sempurna cabang. Jadi kita ibaratkan dulu pernah belajar Arba'in An-Nawawi, Islam, iman ya. Iman itu ibaratnya adalah amalan batin. Yang mana kita ibaratkan amalan batin ini adalah akar. Amalan batin tidak bisa dilihat karena iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya. Dan Islam itu amalan dohir, yaitu sholat, puasa, zakat, haji yang bisa dilihat. Dan kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Islam kita sempurna, iman kita sempurna. Jadi ibarat pohon, akar kita itu ada 6 ya. Kemudian cabang kita, batang pohonnya itu ya ada sampai 5. Tidak hanya ya batang sholat yang rimbun daunnya, kita ingin zakat juga rimbun, puasa juga rimbun ya. Kemudian haji juga kita punya batang ya. Bagi yang tidak bisa haji berarti dia tidak ada batang haji ya. Jadi kita ingin menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki Islam yang sempurna, iman juga yang sempurna ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya. Kita lama tidak ya ketemu dan kajian, awal-awal kita nggak apa-apa kita bahas masalah haji karena pas waktunya ya haji. Sebelum kita tutup mungkin ada yang mau bertanya tentang masalah haji. Ya silah. Ya, kan ada fenomena haji talangan. Setahu saya kalau haji talangan itu kan identik dengan riba. Ya, nah itu gimana hukumnya? Iya. Yang pertama, yang kedua, kalau sebenarnya kita kan ketika tanggal 9 Zulhijjah kan diadakan puasa. Nah itu puasanya itu ikut tanggal 9 atau ikut wukuf di mana itu? Di Arafah. Ya. Nomor 2, nomor 3-nya Pak. Ya. Nah, saya kemarin dari pihak keluarga Bungko itu sempat cerita bahwa apakah benar kalau ketika kita haji di Mekah itu ada kayak karmah gitu loh yang dibalas kontan dari Allah. Contoh ketika dia di rumah itu berbuat apa, ketika di sana itu langsung dibalas kontan seperti apa gitu. Itu apakah benar atau ketika itu cerita sama keluarga Brengkok gimana itu Mas? Contoh gini, ketika beliaunya itu menolong orang di sini, nanti di sana ditolong. Ya seperti itu. Terus ketika dia itu di rumah kok sampai mengkhianati orang, itu di sana kan dibalas seperti itu juga. Mengkhianati juga. Itu benar apa sekedar kebetulan? Iya. Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiikum. Jadi fenomena haji talangan. Iya, saya juga sangat tidak setuju. Ya. Karena kalau kita lihat dari segi satu, ya itu merupakan memaksakan diri.
yang kita katakan ibadah haji itu kadang-kadang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan ya sudah mampu tapi tidak mau berangkat. Ekstrim kiri belum mampu, diewang-ewangi sampai pinjam-pinjam, dan plus pinjamannya itu dari bank. Karena sekarang semua pengen muter duitnya, dan travel yang ini kebanyakan datang itu didatanginya adalah pihak-pihak bank. Jadi travel nggak mau rugi. Jadi travel ini berangkatkan orang langsung dapat uang dari bank. Travel nggak rugi. Cuman nanti si orang ini yang dapat dana talangan yang harusnya bayar ke travel 200 juta mungkin akan jadi 230 juta atau 225 juta. Dan ini jelas ya. Kalau kita pahami ini adalah ya dana talangan yang memang kalau dikatakan kan beli harga tapi kepada pihak ketiga, bukan langsung kepada travel. Kalau langsung kepada travel ya ini namanya kayak mindering sih, artinya beli harga ya. Contohnya saya butuh HP ya kepada antum, beli ya udah apa kalau mau cash itu 1 juta, tapi kalau ya enggak cash 1 bulan ya mungkin 1.500.000 lah gitu. Saya beli 1.500.000 karena beli harga, enggak apa-apa, tapi bayarnya langsung ke orang yang pertama, pihak pertama. Tapi kalau kemudian bayar ke bank, saya bertransaksi kepada antum ternyata kemudian bayarnya ke bank, ini berarti ya ini yang kemudian dikatakan di sini ada unsur ribanya, Allah alam. Jadi tidak dibenarkan sebetulnya, makanya ya tidak sangat dianjurkan, tidak menganjurkan seperti itu. Karena nomor satu kewajiban haji itu ketika mampu. Kemudian yang kedua tentang masalah wukuf ya di Arafah ya. Dan memang puasa jangan sampai tidak puasa, karena hari Arafah itu hari yang luar biasa. Sampai dalam riwayat itu ya rahmat Allah itu deras sekali ya. Sehingga para iblis, meskipun ini ada riwayat yang dhaif ya, maruya iblis ya illa ahqar wa adzal wa asghar, tidaklah iblis itu dilihat kecuali hina, dina ya, kecil sekali. Dan dalam riwayat yang dhaif matanya sampai melotot, merah, bungkuk, rambutnya putih ya. Kenapa? Saking kecewanya, saking menyesalnya, berpuluh-puluh tahun pengen menyesatkan manusia. Pada tanggal 9 Dzulhijjah kucuran ampunan rahmat itu deras sekali dari langit, sampai Nabi mengatakan mamin ayyam, tidak ada hari ya. Mamin ayyam ya, tidak ada hari di mana Allah paling banyak mengampuni hamba-hamba min yaumi Arafah. Mamin ayyam an yuksirullahu riqaba ibadi. Jadi tidak ada hari di mana Allah itu banyak mengampuni hamba-hambanya min yaumi Arafah, pada hari Arafah. Wa innahu layadnu, dan Allah mendekat ke langit itu. Kenapa? Karena dulu ketika Allah mau menciptakan manusia, malaikat itu diberitahu oleh Allah dan mengatakan, wahai Allah ya, engkau akan menciptakan manusia yang akan merusak di bumi ya, dan akan menumpahkan darah ya. Maka Allah kemudian pengen memberitahu malaikat. Nah, maka kita harus puasa ya. Paling tidak kita harus puasa. Yang jadi masalah puasanya kapan? Kalau ternyata berbeda tanggalnya, di Mekah atau di Saudi sudah tanggal ya 1, di sini masih tanggal 30, contohnya seperti itu. Ngikut mana ya? Ini memang ada khilaf ya. Termasuk kalau kita mendengar fatwanya Syekh Al-Utsaimin ya, itu tetap mengikuti likulli baladin matla'u, setiap negara itu sesuai dengan matla'nya ya. Kenapa? Ya karena ya sesuai dengan matlak, kan beda-beda matlaknya ya. Kalau memang di sini masih belum tanggal 1 ya gimana lagi ya. Nah, kalau bisa kita puasa pada tanggal 8 mengikuti orang yang wukuf, dan 9-nya juga ya.
Kenapa? Karena setiap negara itu matla'nya. Ya. Dibantah, loh, puasa Arafah, Nabi kan mengatakan puasa Arafah, bukan puasa tanggal 9. Ya. Dibantah lagi dulu ketika ya waktu Arab Saudi ya lagi kacau karena ada orang-orang Bani Koromito, sekte Syiah yang kemudian merusak, membunuhin orang-orang haji, bertahun-tahun nggak ada haji, nggak ada orang wukuf. Maka apakah tidak ada orang puasa Arafah? Karena nggak ada yang wukuf. Kalau seandainya puasa Arafah itu harus kemudian menunggu orang wukuf. Dan dulu ketika belum ada internet, itu nggak ada yang tahu maksud di sana itu wukuf apa enggak. Ya. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh ya termasuk Al-Utsaimin. Artinya kita ya kalau seandainya ya berbeda maka kita sesuai dengan matlaknya masing-masing ya. Tapi kalau seandainya bisa, artinya kita tahu di sana tanggal 9, di sini masih tanggal 8, ya udah tanggal 8 kita juga ikut puasa ya. Tanggal 9 mau puasa nggak apa-apa. Tapi kalau di sini tanggal 10, di sana tanggal 9, tentu kita jangan berpuasa. Kenapa? Karena di sini hari raya, di sana masih tanggal 9 ya. Nah, pendapat yang kedua ya, seperti ini diantaranya pendapatnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya. Dikatakan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang namanya puasa Arafah itu ikut wukuf di Arafah ya. Itu wukuf di Arafah ya. Maka kapan ada wukuf di Arafah, ikutlah puasa Arafah ya. Nah, ini kita bisa gabungkan, artinya seperti tadi, kecuali kata saya, kita di sini dalam kondisi sudah tanggal 10, maka ya kita nggak bisa ikut. Kenapa? Karena di sini tanggal 10 berarti hari raya. Berarti puasa Arafah kita ya sebelum mereka wukuf ya. Karena ikut matlaknya ya. Meskipun ada banyak ulama juga yang kemudian mengatakan enggak, kalau pokoknya kalau mau puasa Arafah ya ketika mereka wukuf. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ya puasa Arafah itu ketika ya pada hari Arafah, yaitu ketika orang-orang wukuf, bukan tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi wallahu alam, saya lebih ya cenderung menguatkan dan memilih pendapatnya Syekh Al-Utsaimin ya, yaitu kita mengikuti matla ya. Nah, kalau seandainya kita masih bisa menangi di sana kok tanggal 9, di sini tanggal 8 ya kita ikut puasa. Kita ikut puasa. Wallahu a'lam ya. Kemudian yang ketiga, apakah ya orang-orang yang haji ketika di tanah Mekah Medina itu akan dapat balasan? Sebetulnya sejak zaman dulu, sebelum zaman Nabi Muhammad, mereka itu mengkarismatikan tanah suci Mekah karena ini tanah haram. Tidak boleh melakukan keburukan ya. Dan dalam Al-Quran sendiri dikatakan dalam surat Haji ya, wa may yurid fihi bi ilhadim bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Siapa yang ingin ya, melakukan maksiat, siapa yang ingin melakukan kedzaliman di tanah itu, maka akan mendapatkan adab yang pedih. Baru ingin. Makanya ketika kita membahas bab ya di Arba'in Nawawi ya, kita membahas tentang masalah bab ya man hamma ya bi hasanatin walam ya'malha ya, kemudian man hamma bi sayyi'atin ya, itu kita sudah membahas dulu. Siapa yang berniat untuk mengerjakan keburukan kemudian ditinggalkan, maka akan dicatat kebaikan yang sempurna. Siapa yang berniat melakukan keburukan di Mekah, sudah dicatat dosanya kalau di Mekah. Bahkan ketika kita masih di sini mau haji, niat nanti saya akan jadi penjual rokok, di sana rokok mahal, sebelum haji ngumpulin duit buat beli rokok, jual di sana dapat banyak. Ini berarti apa? Sudah niat ya. Niat di sana rokok itu ya ibaratnya kayak masih barang ilegal, apalagi nggak kena cukai, belinya di bawah meja begini ya. Nah, bahaya juga itu ya. Nah, ulama-ulama mengatakan Mekah Medina miniatur akhirat, di mana
hal-hal yang mungkin kita itu ya khilaf, ucapan kita nggak terkontrol, tingkah laku kita nggak terkontrol, maka mungkin bisa mendapatkan balasan langsung di sana, mungkin ya, karena di situ tanah haram. Tapi jangan kita yakin pasti dapat. Pokoknya kalau mau berangkat kita husnudzon, kita mau ibadah, insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau kita kemudian suudzon kepada Allah, saya pasti dapat, saya pasti dapat. Saya sering mendapatkan dengan mata saya sendiri, melihat orang itu dapat. Udah pengen cium Hajar Aswad ya, minta bantu, ayo Ustaz tolong temenin cium Hajar Aswad, saya bantu. Baru dekat-dekat dengan Hajar Aswad langsung jatuh, kita angkat gak bisa, kita angkat lagi gak bisa, ternyata lumpuh kakinya ya. Begitu kemudian dia mengatakan, nggak apa-apa Ustaz, karena memang sudah saya tunggu-tunggu. Ketika di Indonesia saya sering ya menendang orang-orang di pasar jadi Satpol PP, kaki ini sering nendang ya. Nah, sudah suudzon, saya pasti nanti dapat, saya nanti pasti dapat. Nah, siapa yang bersuudzon kepada Allah, husnudzon kepada Allah, bisa jadi kena dia ya. Maka ketika kita mau ke sana nggak usah pikiran seperti itu, kita hanya mau beribadah. Tapi kalau di sana melakukan maksiat, coba melakukan maksiat, bisa saja langsung dibalas sesuai dengan ayat tadi ya. Bahkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, itu dalam kitab Imam Bukhari di Madinah itu ya, barang siapa yang ya man ahdatsa hadatsan, siapa yang kemudian melakukan satu maksiat atau berbuat kebid'ahan ya, aw muhditsan, atau menyembunyikan orang yang berbuat dosa ya, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka baginya laknat Allah, laknat manusia, laknat malaikat dan laknat manusia semuanya, la yuqbalu minhu sarfun wala adlun, tidak akan diterima amalan ibadahnya meskipun yang sunnah dan yang wajibnya. Sampai seperti itu. Nah, kalau sudah dapat laknat dari Allah, laknat dari manusia, laknat dari malaikat, artinya laknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat. Bisa saja dia dapat kemudian ya kesialan-kesialan yang banyak. Ya. Maka semua kaum muslimin itu betul-betul menjaga karismatik tanah suci Mekah dan Madinah. Makanya Nabi sampai mengatakan, la tazalu hadhil ummah bi khairin ma'adzamu hurmata hadhil Ka'bah. Umat ini akan senantiasa baik, umatku itu akan senantiasa baik, kata Nabi, selama dia masih menjaga karismatik Ka'bah ini, Mekah ini ya. Tapi kalau sudah ya Mekah kayak cedet dibuat foto, Mekah kemudian sudah nggak wah lagi, seakan-akan barang biasa saja, ini tanda-tanda ya umat Nabi itu sudah mulai tidak baik ya. Kalau dulu orang Mekah itu nangis, kita datang ke Mekah ngelihat Mekah nangis. Bagaimana tidak? Umur 45 tahun, 50 tahun baru bisa ke Mekah. Selama ini sholat menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Dia nggak pernah melihat Ka'bah dengan mata kepalanya, hanya melihat Ka'bah di dinding-dinding, karena sajadah-sajadah diletakkan dinding. Melihat Ka'bah dari TV, belum pernah melihatnya. Begitu sampai di sana langsung kemudian nangis ya. Itu ya karismatik. Jadi betul-betul kita perlu menjaga karismatik dan menjaga perilaku. Bisa saja mendapatkan balasan. Tapi kalau yang sampai cerita yang luar biasa itu Allah a'lam ya. Gimana, cukup? Nah. Ya, kalau cukup kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.